Artikel ini disusun oleh Dewi Nurkomalasari, Vanessa Rahmawati, Siti Romlah, Aditya Dwi Wiratama, Eliza Atala Putri, Ismi Arifah, dan Lulu Aulia. Makna. Medan makna atau medan leksikal yaitu salah satu kajian utama dalam semantik. Menurut Harimuti dalam buku Abdul Khair, bahwa medan makna atau semantik yang merupakan bagian dari sistem semantik bahasa yang menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu yang direalisasikan oleh seperangkat unsur leksikal yang maknanya berhubungan. Medan makna menurut Trier dapat diibaratkan sebagai mosaik. Jika makna suatu kata bergeser, maka kata lain dalam medan makna tersebut juga akan berubah. Misalnya, nama-nama warna, nama-nama perabot rumah tangga. Makna yang berbeda dapat diasosiasikan dengan kelas gramatikal yang sama. Dalam keadaan lain, makna yang sama dapat dilambangkan dengan bentuk dan bentuk-bentuk gramatikal yang berbeda. Adalah cantik. Hal itu terlihat pada urutan kata gadis itu cantik. Dapat juga dianggap sebagai nomina. Nomina di sini berarti kata benda. Misalnya dalam urutan kata kecantikannya belum tertandingkan dan dapat juga dianggap sebagai verba. Misalnya dalam kata ia selalu mempercantik. Makna merupakan kelompok kata yang saling terjalin, umumnya mempunyai anggota yang disebut hiponim. Hal itu terbukti dengan adanya kata tumbuhan yang mempunyai hiponim bunga, durian, jagung, kelapa, pisang, sagu, tomat, dan ubi. Kata bunga juga mempunyai hiponim asater, bungetil, kamboja, matahari, souvenir. Kemudian, deskripsi medan makna dapat saja berupa keberadaan medan makna itu sendiri, baik medan makna yang berdiri secara terpisah dari medan makna lain, maupun medan makna yang terikat dalam hubungan dengan jaringan medan makna yang lebih luas. Misalnya, kata melihat yang mempunyai medan makna sendiri, dan kata melihat yang dihubungkan dengan kata-kata lain. Contoh katanya seperti menatap, menengok, menyontek, dan mengintip. Deskripsi medan makna dapat berupa keberadaan medan makna yang menyiratkan struktur dalam diri medan makna itu sendiri yang dapat dilihat dari hubungan-hubungan kata yang membentuk keterikatan makna yang dapat menghasilkan superordinat dan dalam suatu medan makna dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu kolokasi dan golongan set. Golongan kolokasi berasal dari bahasa Latin yaitu koloko, yang berarti berada di tempat yang sama, dengan menunjuk kepada hubungan sintakmatik yang terjadi antara kata-kata atau unsur leksikal itu. Kata kolokasi. Tiang layar perahu nelayan itu patah dihantam badai, lalu perahu itu digulung ombak dan tenggelam beserta isinya. Kita dapat kata-kata layar, perahu, nelayan, badai, ombak, dan tenggelam yang merupakan kata-kata dalam satu kolokasi, yaitu lingkungan yang sama. Pembicaraannya mengenai laut. Sedangkan golongan set menunjukkan pada hubungan paradigmatik, karena kata-kata yang berada dalam satu kelompok set dapat dalam golongan set. Kata remaja merupakan tahap perkembangan dari kanak-kanak menjadi dewasa. Kata sejuk adalah suhu di antara dingin dan hangat. Pengelompokan kata berdasarkan golongan, yaitu kolokasi dan set, dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai teori medan makna. Selain itu, pengelompokan ini juga kurang memperhatikan perbedaan antara makna denotasi dan makna konotasi antara makna dasar dari suatu kata atau leksem dengan makna tambahan dari kata itu. Kelompok kami kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.